Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memenuhi tugas UTS Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Syadianisya dengan NIM 25010124 kelas A3 BK 2025. Saya Aulia Zahra dengan NIM 25010125. Saya Natasha dengan NIM 25010120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardia Prima Ayu Maheswari dengan NIM 25010097. Saya berasal dari kelas A3 2025 Program Studi Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, nama saya Rizmaisha Putri dengan NIM 250101104 dari kelas A3 BK 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Audia Talita Putri. Aku dari BK 3 2025. NIM aku 2501011. Di sini kami akan menjelaskan dan memberi contoh tentang Pancasila sebagai kontrol sosial yang berhubungan dengan sila-sila Pancasila. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman. Hai. Hari ini kita membahas tentang Pancasila sebagai kontrol sosial. Menurut kalian, bagaimana Pancasila bisa menjadi kontrol sosial dalam masyarakat? Menurut aku, Pancasila bisa menjadi kontrol sosial karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang baik. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan sila pertama, mengajarkan kita untuk selalu percaya dan patuh kepada Tuhan. Setuju dengan Natasha. Selain itu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga mengajarkan kita untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan berlaku adil terhadap sesama. Jadi ketika kita melihat ada yang melanggar hak-hak orang lain, kita bisa menegur dengan mengacu pada sila ini. Benar sekali. Dengan mengacu pada sila-sila Pancasila, kita bisa menilai apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang baik atau belum. Misalnya, sila Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, ketika ada tindakan yang memecah belah bangsa, kita bisa mengkritik dengan mengacu pada sila ini. Dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan kita untuk selalu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menghormati keputusan bersama. Jadi ketika ada keputusan yang tidak adil, kita bisa menyuarakan pendapat kita dengan mengacu pada sila ini. Jadi sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur di mana setiap orang memiliki kesempatan sama untuk hidup sejahtera. Dan untuk 5 contoh kasusnya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Silahkan ditonton. Bye. Di sini aku dari kelompok 5 mau menjelaskan tentang Pancasila sebagai kontrol sosial. Aku menjelaskan tentang Pancasila yang pertama dan Pancasila yang kedua. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh yang pertama itu ada di sehari-hari di masyarakat sosial. Misalnya, saat kita melihat atau kita mendengar anak-anak atau remaja yang berkata kasar atau saling mencela agama satu sama lain, kita bisa menegurnya dengan cara yang baik atau cara yang sopan. Contoh yang kedua, Pancasila yang kedua adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang pertama ada di dunia pekerjaan. Misalnya saat kita menjadi atasan, kita tidak perlu membeda-bedakan bawahan kita. Misalnya, karena dia satu kampung dengan kita atau satu kota dengan kita sangat dekat dengan dia. Dan kita menjauhi yang lainnya karena merasa dia itu dari kampung yang terpencil. Saya di sini akan memberikan contoh Pancasila sebagai kontrol sosial dari sila ketiga dan juga sila keempat. Di sebuah sekolah, siswa dan siswi berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari daerah Jawa, Batak, Bugis, dan Dayak. Ketika merencanakan pentas seni, masing-masing ingin menampilkan tarian daerahnya sendiri. Terjadi perdebatan kecil karena semua merasa budaya mereka yang paling menarik. Akhirnya, guru membimbing agar mereka menampilkan tarian kolaborasi Nusantara yang menggabungkan beberapa tarian daerah menjadi satu pertunjukan. Di lingkungan RT, warga hendak menentukan waktu untuk pelaksanaan kerja bakti. Ada yang mengusulkan hari Sabtu, ada pula yang lebih memilih hari Minggu karena bekerja di hari Sabtu. Ketua RT lalu mengajak seluruh warga untuk bermusyawarah. Setelah bermusyawarah, disepakati bersama bahwa kerja bakti akan dilakukan pada hari Minggu pagi agar semua warga bisa hadir. Saya di sini akan memberikan contoh mengenai Pancasila sebagai kontrol sosial dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di sebuah perusahaan garmen, para pekerja rajin bekerja dari pagi hingga sore hari. Pimpinan perusahaan pun menyadari bahwa setiap karyawannya memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan membuat kesepakatan mengenai upah pekerjanya berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat kesulitannya. Contohnya, pekerja yang melakukan menjahit model rumit itu mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerja yang membuat pola sederhana saja. Kebijakan ini membuat para pekerja merasa dihargai dan merasa termotivasi untuk bekerja menjadi lebih baik lagi, serta tidak ada lagi rasa iri antara pekerja karena mereka mendapatkan upah yang sesuai dengan usahanya dan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian, keadilan sosial terwujud dan sejalan dengan Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kesimpulan podcast kita hari ini yaitu Pancasila dapat menjadi kontrol sosial yang efektif dalam masyarakat karena nilai-nilai yang universal dan mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang baik. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menjadi lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Pancasila sebagai kontrol sosial dapat membantu masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati hak-hak asasi manusia, menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesadaran moral dan etika. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Sekian podcast dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.